Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan kitab Kifayatul Akhyar karangan Imam Taqiyuddin Al-Hisni, syarah dari kitab Matan Taqrib Abu Syuja, bab pernikahan, pasal tentang wal muharramat, wanita-wanita yang haram dinikahi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muharramatu bin nasyi arba'a asyarata. Dan wanita-wanita yang haram dinikahi secara nas Al-Qur'an itu ada 14. Sab'un min jihatin nasabi. 7 golongan itu dari sebab nasab. Wahunna, dan mereka itu yaitu pertama al-ummu wa in alat, ibu dan ke atas, wal bintu wa in safalat, dan anak perempuan ke bawah, dan ketiga wal ukhtu, saudari perempuan, wal ammatu, dan nomor 4 bibi dari pihak ayah, wal khawalatu, dan ke-6 bibi dari pihak ibu. Ini yang ke-6. Wa bintul akhi, dan anak perempuan dari saudara laki-laki. Wa bintul ukhti, dan anak perempuan dari saudari perempuan. Perlu diketahui bahwa syarat pernikahan itu antara suami dan istri tidak boleh ada kemahroman. Bisa dibagi 3 kemahroman itu, yaitu sebab pertama sebab nasab atau keluarga, yang kedua sebab rodok atau susuan, dan yang ketiga sebab musyawarah atau perkawinan. Di undang-undang pernikahan maupun di kompilasi hukum Islam itu pun juga sudah tercatat, tepatnya pada KHI bab ke-6, bab 6 tentang larangan kawin, pasal 39 sampai 44, dan juga di undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 74, pasal 8 sampai 10. Ini adalah berasal dari Quran surat An-Nisa ayat 22 sampai 24. I'lam anna asbabal hurmatil mu'abbadati lin nikahi salasatun. Ketahuilah, sesungguhnya sebab-sebab keharaman menikah yang selamanya itu ada 3. Qarabatun waradha'un wa musyaharatun. Pertama sebab kerabat, kedua sebab susuan, dan ketiga sebab pernikahan. As-sababul awwalu al-qarabatu. Sebab pertama yaitu kekerabatan atau nasab. Wa yahrumu biha sab'un, dan haram sebab kerabat itu 7 golongan. Kama dzakarahun syaikhu, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Syekh Abu Syuja. Ya qaulihi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti fahaula'i muharramatun bin nasyi. Maka mereka itu haram dinikahi sebab nas Al-Qur'an. Wala tahrumu banatul a'mami, dan tidak haram anak dari paman, wal ammati, dan bibi dari pihak ayah, wal akhwali wal khawalati, dan anak dari paman dan bibi dari pihak ibu. Qarubana am ba'udna, baik dia dekat maupun jauh. Jadi teman-teman KUA, banyak pertanyaan ketika ada halal bihalal, keluarga jauh bersilaturahim, datang pulang kampung, ada yang naksir ke sepupu. Sepupu itu anak dari paman. Apakah boleh dinikahi? Ternyata jawabannya boleh. Aksus sabiqat, sebaliknya dari yang telahlah dahulu. Maksudnya ba'udna, jauh itu beserta keturunannya itu boleh dinikahi, berbeda dengan anak dan ibu ke atas tadi. Qala al-ustadzu Abu Mansur. Al-Ustadz Abu Mansur berkata, wa yahrumu nisa'ul qarabati, dan haram wanita kerabat dinikahi illa man dakhalat
fismi waladil amumati, kecuali orang-orang yang masuk dalam kriteria anak paman, au waladul khaulati, atau anak dari bibi. Wallahu a'lam, dan Allah lebih mengetahui. Qala, berkata Syekh Abu Suja, wasnatani birrodai, dan dua golongan haram dinikahi sebab persusuan. Tadi yang pertama itu sebab mahram nasab, yaitu ada 7. Kalau dilihat di bagan, yaitu ibu, kemudian anak perempuan, kemudian ke samping saudari, kemudian diagonal keponakan dan bibi. Terus golongan kedua mahram sebab susuan, itu juga sebagaimana mahram sebab nasab. Wa sanatani birrodai wa humal murdi'atu wal ukhtu minar rodai, dan dua golongan sebab susuan, yaitu ibu yang menyusui kamu dan saudara sesusuan. Hadza huwa sababus tsani, ini adalah sebab yang kedua, minal mahrami. Wa huwa ar-radha'atu liqaulihi ta'ala, ini adalah sebab persusuan karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhwatukum minar radha'ah, dan dilarang menikahi ibu-ibu yang telah menyusuimu dan saudara-saudara sesusuanmu. Wa'alam kullama haruma bin nasabi haruma bir radha'ati kama dzakarahu syekh ba'du. Dan ketahuilah bahwa setiap apa yang haram sebab nasab, maka adalah haram juga sebab persusuan. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Syekh Abu Suja, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yahrumu minar radha'i ma yahrumu minan nasab. Apa yang haram sebab persusuan, itu juga haram sebab pernasaban. Rawahu Syaikhani, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin ma tahrumu minal wiladati, dan dalam riwayat yang lain apa yang haram sebab kelahiran. Jadi kalau dirinci keharaman sebab nasab ada 7, maka mahram sebab rodho atau susuan itu juga ada 7, yaitu bayangkan ini Anda laki-laki, yang kuning itu artinya haram dinikahi, mahram Anda, yaitu saudara sesusuan, ibu dan ke atas, ibu susuan, nenek, kemudian saudara dari suami dan saudara dari ibu susuan Anda. Jadi seperti mahram nasab, ke bawah, ke samping, ke atas, dan diagonal. Wa yustafna min dzalika suwaron, dan dikecualikan dari yang demikian itu beberapa gambar. Minha ummu akhika au ukhtika minar radha'i fa innaha qad la tahrumu kama idza arda'at ajnabiyyatun akhaka au ukhtaka fa innaha la tahrumu 'alaika wa fin nasabi tahrumu li'annaha imma ummuka au zaujatu abika. Di antaranya adalah pengecualiannya ibu dari saudaramu atau saudarimu yang sesusuan. Maksudnya bagaimana? Bisa digambarkan di bagian seperti ini. Ummu akhika, jika Anda itu disusui oleh ibu susuan dan Anda punya saudara kandung, maka ibu susuan ini hanya mahram kepada anak susuannya, bukan kepada Anda yang saudara kandung Anda. Maka ibu susuan dengan Anda itu, ibu susuan saudaramu itu bukan mahram bagimu. Tapi Anda juga bukan mahram bagi saudara susuan saudaramu. Kalau kita bayangkan, kita memanggil ibu susuan tadi kan ibu secara hierarki nasab, tetapi dalam rodho'ah persusuan itu tidak seperti itu, bukan mahram. Wa minha ummuna filatika, ay ummu waladi waladika, wa hiya fin nasabi haramun li'annaha imma bintuka au zaujatu ba'nika, wa fir radha'i qad la takunu bintan wala zaujata ba'nin.
Dan di antara pengecualiannya yaitu ibu dari cucumu. Maksudnya ibu dari anaknya anakmu. Dia itu di dalam nasab haram dinikahi, tetapi karena dia itu bisa jadi anakmu atau istri dari anakmu. Tetapi di dalam persusuan terkadang tidak seperti itu, tidak menjadi anak dan juga bukan istri dari anak. Kalau digambarkan seperti ini, ummu nafilatik, ibu dari cucumu. Bayangkan ini Anda punya anak Anda punya cucu, dan cucu Anda disusui oleh ummu nafilatik. Maka Anda kalau secara hierarki nasab, kalau dibayangkan nasab itu memanggil ummu nafilatik itu sebagai induk atau anak. Itu bisa berarti anak Anda atau istri dari anak Anda. Tetapi kalau dalam rodoah, ummu nafilatik hanya mahram kepada cucu Anda, tetapi Anda tidak mahram kepada ummu nafilatik, kepada ibu dari cucumu. Dan anak Anda juga bukan mahram kepada ibu anaknya. Seperti itu. Wa minha jaddatu waladika haramun fin nasabi li'annaha ummuka au ummu zaujatika. Dan di antara pengecualiannya yang nomor 3 itu jaddatu waladika, nenek dari anakmu. Itu haram dalam nasab karena sesungguhnya dia itu ibumu atau ibu dari istrimu. Wa fir radha'i qad la takunu kadzalika. Maksudnya bagaimana? Kita gambarkan jaddatu waladika. Bayangkan ini Anda punya anak Anda disusui oleh wanita, dan wanita ini punya ibu lagi. Maka ibu ini itu adalah nenek dari anak Anda. Tetapi Anda itu tidak mahram kepada jaddatu waladika. Anak Anda yang mahram kepada ibu susuannya dan ke atas, tetapi Anda itu tidak mahram kepada ibu susuan anak Anda dan juga ibunya lagi ke atas. Contoh yang keempat, pengecualian dari persusuan. Wa minha ukhtu waladika haramun bin nasabi li'annaha imma bintuka aw rabibatuka. Wa idza arda'at ajnabiyatun waladaka fa bintuha ukhtuhu wa laysat bintuka wa laysat bintaka wala rabibataka. Dan di antara pengecualian yang keempat yaitu saudari perempuan dari anakmu itu haram sebab nasab, karena sesungguhnya dia itu bisa jadi anak perempuanmu atau anak tirimu. Tetapi contohnya bila seseorang wanita yang asing menyusui anakmu, maka anak perempuannya itu saudara perempuan anakmu, tetapi bukan anakmu dan juga bukan anak tirimu. Kalau digambarkan seperti ini, ukhtu waladik, saudara dari anakmu. Bayangkan ini Anda punya anak, dan anak ini disusui oleh ibu susuan. Maka anak ini hanya mahram kepada ibu susuan dan juga kepada anak dari ibu susuan. Tulis saja bintun. Maka Anda itu tidak punya hubungan dengan ibu susuannya anak Anda dan juga dengan anak dari ibu susuan tadi. Maka Anda itu boleh menikahi saudara susuan dari anak Anda. Kemudian wa'lam anna ukhtal akhi fin nasabi war radha'i la tahrum. Ketahuilah sesungguhnya saudari perempuan dari saudara laki-laki dalam nasab dan dalam susuan itu tidak haram. Maksudnya bagaimana? Saudara dari saudara itu tidak haram. Wa suratuhu fin nasabi ayyakuna laka ukhtun li ummin wa akhin li abin fayajuzu lahu nikahuha li'annaha laysat bi ukhtihi min abihi wala ukhtahu min ummihi bal hiya min rajulin akhar wa ummin ukhra fahiya ajnabiyah. Ketahuilah sesungguhnya saudari perempuan dari saudara dalam nasab dan persusuan itu tidak haram,
penggambarannya dalam nasab. Bayangkan Anda itu punya saudari perempuan yang seibu dan saudara laki-laki seayah. Maka boleh bagi saudara laki-laki Anda yang sebapak menikahi saudari perempuan seibu Anda. Karena mereka itu beda ayah dan beda ibu. Jadi mereka itu orang asing. Kalau digambarkan seperti ini. Bayangkan ini Anda itu anak dari seorang duda dan janda yang menikah. Tapi ayah Anda, kalau simbol ini berarti laki-laki dan simbol yang ada garis ke bawah itu perempuan. Sebelum menikah, yang duda ini sudah punya anak laki-laki. Dan si janda itu juga sudah punya anak perempuan. Maka saudara Anda yang laki-laki ini hanya sebapak dengan Anda, dan saudara perempuan yang ini itu hanya seibu dengan Anda. Tetapi antara saudara Anda dan saudara Anda yang satu sama lain ini beda ayah juga beda ibu. Jadi ini seakan-akan saudara tetapi beda ayah dan ibu. Berarti mereka berdua itu boleh untuk menikah. Ini kasus unik. Wa suratuhu minar radha'i anna imra'atan arda'atka wa arda'at saghiratan ajnabiyatan minka yajuzu li akhika nikahuha wa hiya ukhtuka minar radha'i. Dan penggambaran yang lain dari pengecualian radha' itu ada seorang perempuan yang menyusuimu dan menyusui anak kecil yang lain. Maka boleh bagi saudaramu untuk menikahinya. Dan dia itu saudari perempuanmu yang sesusuan. Kalau digambarkan seperti ini, saudara, seorang mar'ah, perempuan menyusui Anda, dan juga perempuan yang lain. Tetapi saudara Anda yang kandung itu bukan mahram kepada saudari susuan Anda. Karena tidak ada hubungan susuan di antara mereka dan juga tidak ada nasab di antara mereka. Waqad dzakara ar-Rafi'iyyu hadhil masaila al-arba'a fi kaunihinna la yahrumna minar radha'i wa yahrumna minan nasabi. Dan Imam Rafi'i telah menyebutkan 4 permasalahan ini dalam keadaannya yang tidak haram dinikahi sebab persusuan, tetapi haram sebab nasab. Waqad nadhamaha ba'dhum, dan sebagian ulama fikih menadhamkannya. Arba'un fir radha'ihunna halalun wa idza ma nasabahunna haramun jaddatu banin ukhduhu thumma ummun li akhihi wa haqidun wassalamu. 4 kategori dalam radha'ah susuan itu halal dinikahi, tetapi ketika engkau menasabkannya itu menjadi haram dinikahi. Apa saja 4 itu? Yaitu jaddatu banin, nenek dari anakmu, yaitu yang pertama tadi, jaddatu waladika. Kemudian ukhtuhu, saudari perempuan dari anakmu, ukhtu waladika. Ini juga dalam persusuan boleh dinikahi, tetapi dalam nasab tidak boleh dinikahi. Thumma ummun li akhihi, ummu akhika. Kemudian yang terakhir ummu nafilatika. Wassalamu, dan keselamatan untuk semuanya. Wa qala fir raudati qultu kadza qala jama'atun min ashabina tustafnal arba'u. Dan berkata di dalam ar-raudhah, aku juga berkata demikian. Dan sekelompok dari sahabat-sahabat kami berkata, dikecualikan 4 itu. Tetapi para muhakkik berkata, maqalal muhakkikun la hajata ila istitsna'iha. Tidak ada kebutuhan untuk mengecualikan 4 itu. Li'annaha laisat dakhilatan fid dhabiti. Karena sesungguhnya 4 kriteria itu tidak masuk dalam kaidah umum. Walihada lam yustafna Syafi'iyyu indaha. Dan karena itu Imam Syafi'i tidak mengecualikan mereka.
Wa kadza lam yustafna fil hadits shahihi. Dan demikian juga tidak dikecualikan dalam hadis sahih bahwa redaksi hadisnya yahrumu minar radha'i ma yahrumu minan nasabi. Haram sebab radha'ah, persusuan adalah apa saja yang haram sebab pernasaban. Wa bayanu kauniha lam tadkhul fid dhabiti. Dan penjelasan dari alasan mengapa mereka itu tidak masuk dalam kaidah umum, anna ummal akhi fin nasabi lam tahrum. Sesungguhnya ibu dari saudara dalam nasab itu tidak haram. Likauniha ummu akhin bal likauniha umman aw halilata abin. Maksudnya seperti ini. Ibu susuan dari saudara kandungmu itu hanya mahram kepada anak susuannya, tetapi saudara kandungnya ini tidak ada hubungan susuan dengan ibu susuan tadi. Jadi ibu susuan kalau dibayangkan sebagai nasab itu tetap dipanggil ibu, tetapi dalam rodho'ah meskipun ibu dari saudara susuan tetap boleh dinikahi. Wazadu ba'nur rif'ati ummal ammi wa ummal ammati wa ummal khali wa ummal khalati minar radha'i la yahrumna. Dan Ibnu Rif'ah menambahkan ibu dari paman dan ibu dari bibi dari sisi bapak dan ibu dari paman dan bibi dari sisi ibu yang sesusuan itu tidak haram. Maksudnya seperti ini. Ummul am. Bayangkan ini Anda disusui oleh ummun. Dan ummun ini punya zauj. Menikah dengan seorang laki-laki. Yang laki-laki ini punya saudara. Kita sebut dia am. Am ini punya ibu. Nah, ibu di sini berarti harusnya nenek Anda kalau dibayangkan secara nasab. Tapi dalam rodho'ah itu bukan mahram Anda, karena tidak ada hubungan rodho'ah dan juga tidak ada hubungan mahram nasab di antara kedua mereka. Selanjutnya, wa arba'un fil musaharati wa hunna ummuz zaujati war rabibatu idza khala bil ummi wa zaujatul abi wa zaujatul ibni. Dan 4 golongan yang haram dinikahi sebab musaharah, yaitu pernikahan. Mereka adalah pertama, ibu dari istri atau mertua, warrabibatu dan anak tiri. Ketika suami telah dukhul dengan si ibunya, wazaujatul abi dan istrinya ayah, wazaujatul ibni dan istrinya anak. Hadza huwa sababut tsalitsu wa huwa al-musaharah. Ini adalah sebab yang ketiga, yaitu musaharah, pernikahan. Fayahrumu biha 'ala ta'kidi arba'un. Maka haram sebab musaharah secara selama-lamanya itu 4 golongan. Yahdahunna ummu imra'atika. Yang pertama yaitu ibu dari istrimu. Wa kadza jaddatuka. Wa kadza jaddatuha, dan demikian pula neneknya ke atas. Bimujarradil 'aqdi, hanya semata-mata sebab akad nikah. Sawa'un fi dzalika minan nasabi awar radha'i. Sama saja di dalam demikian sebab nasab maupun sebab persusuan. Liqaulihi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa ummahatu nisaikum, dan ibu-ibu dari istrimu, yaitu mertua. Wa fi wajhin la tahrumu illa bid-dukhuli karrabibati wa huwa dha'ifun. Dan di dalam satu pendapat tidak haram kecuali setelah dukhul sebagaimana anak tiri, tetapi pendapat ini lemah. Ats-tsaniyatu bintuz zaujati, anak perempuan dari istri, yaitu anak tiri. Sawa'un bintun nasabi awir radha'i, sama saja anak perempuan sebab nasab atau persusuan. Wa kadza banatu auladiha, dan demikian pula anak perempuan dari keturunan dia. Bisyarati ayyadkhala bil ummi, dengan syarat sudah dukhul dengan ibunya. Maksudnya seperti ini.
4 mahram sebab pernikahan itu, bayangkan ini Anda laki-laki, maka yang pertama, mertua itu haram dinikahi. Mertua itu ibu dari istri Anda. Ketika Anda berakad nikah, mengucapkan qabil tu nikahaha wa tazwijaha, maka dengan akad nikah ini langsung Anda haram dengan mertua. Kemudian anak tiri, anak dari istri Anda, ketika Anda menikahi janda, itu juga haram. Tetapi dengan syarat Anda harus berhubungan badan dengan istri Anda hingga dukhul. Baru Anda bisa mahram dengan anak dari Anda. Kemudian istrinya anak atau menantu, yaitu istri dari anak laki-laki Anda. Dan juga istri ayah. Ketika ayah Anda menikah lagi. Keempat ini adalah mahram musyaharah. Haram dinikahi sebab pernikahan. Fa in banat minhu qabla ad-dukhuli biha halalna lahu wa in dakhala biha harumna alaihi 'ala ta'bidi. Jika si istri itu cerai talak bainunah dengan si suami sebelum dukhul, maka si laki-laki itu halal untuk menikahi anaknya. Wa in dakhala biha, dan jika sudah dukhul dengan si istrinya atau ibu dari anak, maka haram untuk menikahi anaknya. Alat ta'bidi selama-lamanya. Liqaulihi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaikum. Dan haram menikahi anak-anak tiri yang di dalam tanggunganmu dari istri-istri yang telah kamu dukhul dengan mereka. Tetapi jika kalian belum dukhul, maka boleh menikahi anak-anak mantan istrimu. Wa qaulu syaikhi idza khala bil ummi muradul khalwati ad-dukhulu. Dan perkataan Syekh Abu Suja, ketika sudah kumpul dengan ibu, maksud dari khalwah itu sudah dukhul, berhubungan badan dan masuk. Li'annahu istilahun urfiyyun, karena sesungguhnya itu adalah istilah yang umum. Warrabibatu bintu zawjati, dan anak tiri itu adalah anak perempuan dari istri. Bin ghairihi, dari suami yang lain. Wa illam takun fi hijrihi, dan meskipun tidak di dalam tanggungannya. Wa dzakaral hujuru warida 'alal ghalibi, dan disebutkan tanggungan itu sudah umum diucapkan. Kemudian fa in qulta lima harumat ummu zaujati bi murjarratil 'aqdi bi khilafil binti. Kenapa ibu dari istri atau mertua itu langsung haram hanya dengan semata-mata karena akad nikah, berbeda dengan anaknya? Jawabannya, fa innaha la tahrumu illa bid-dukhuli ala ummiha. Fal jawabu anna az-zawja yubtala fil 'adati bi muamalati ummi az-zawjati aqibal 'aqdi. Anaknya itu tidak langsung haram kecuali setelah dukhul dengan ibunya. Jawabannya adalah sesungguhnya suami itu diuji dalam kebiasaan untuk bermuamalah dengan ibu dari istrinya akibat dari akad nikah. Karena sesungguhnya dia li'annaha turattabu amra bintiha. Sesungguhnya ibu dari istri itu mengurusi urusan anaknya. Faharumat bimujarradil 'aqdi, maka dia haram hanya dengan semata-mata akad nikah. Litamakkana minal khalwati biha, lidzalika bi khilafil binti, agar si suami dari anaknya mertua itu bisa bertempat tinggal bersama dengan si mertua, berbeda dengan anaknya istri. Wa'lam annahu la yahrumu 'ala ar-rajuli binta zaujil ummi wala ummihi wala bintu zaujil binti wala ibnatuhu. Dan ketahuilah, sesungguhnya tidak haram atas seorang laki-laki menikahi anak perempuan dari suaminya ibu,
dan tidak juga haram menikahi ibunya, dan tidak juga haram menikahi anak perempuan dari suaminya anak perempuan. Kalau digambarkan di bagian seperti ini, mahram sebab musyawarah itu hanya 4 ini. Kalau digambarkan yang di pinggir-pinggir ini semuanya, itu berarti tidak mahram karena tidak ada hubungan musyawarah dengan Anda. Bayangkan ini Anda punya mertua, anak dan lain-lain, itu 4 haram dinikahi, tetapi selain itu halal. Liqaulihi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa, dan janganlah kalian menikahi apa perempuan yang telah dinikahi oleh bapak-bapakmu dari para perempuan. Fasmul ubuwati shadiqun 'alal kulli bi'adbaril haqiqati wal majazi au bi'adbaril haqiqati mutlaqan wallahu a'lam. Maka nama bapak abaukum di sini itu mencakup semuanya dengan maksud hakikat atau majaz, atau dengan maksud hakikat secara mutlak. Maksudnya abaukum di sini itu bisa berarti bapak maupun kakek. Wallahu a'lam, dan Allah lebih mengetahui. Ar-rabi'atu, dan keharaman yang nomor 4 sebab pernikahan itu zaujatul ibni, istri dari anak, haramun, haram dinikahi. Wakadha banul ibni, dan begitu pula anak dari anak, wa insafalu, dan ke bawah, sawaun fi dzalikan nasab warrodok, sama saja sebab nasab maupun persusuan. Liqaulihi ta'ala, wa halailu abnaikum alladziina min asladikum, dan haram menikahi istri dari anak-anakmu yang dari sulbimu, dari nasabmu. Wal muradu annahu la taharumu zaujatul waladi alladzi tabannahu, dan maksudnya adalah tidak haram menikahi istri dari anak yang diangkat. Istri dari anak angkat itu tidak haram untuk dinikahi jika sudah dicerai dan habis masa iddahnya. Wa hadat tahrimu bil aqdi wallahu a'lam, dan keharaman ini itu sebab akad nikah. Wa alam anna hadat tahrima mahalluhu fil aqdi sahih, dan ketahuilah sesungguhnya keharaman menikahi itu hanya sebab oleh akad nikah yang sahih. Amma bin nikahil fasidi fala tata'allaqu bihi hurmatul musyawarah. Adapun jika nikahnya itu fasid, rusak, maka tidak ada hubungan keharaman sebab pernikahan. Li'annahu la yufidu halal mankuhati, karena sesungguhnya nikah fasid itu tidak bermanfaat untuk menghalalkan wanita yang dinikahi. Na'am wat'u syubhati yahrumu fa idza tazawwaja imra'atun wa waqa'aha abuhu awi banuhu bi syubhatin ing fasakha nikahuha. Iya, wati subhat itu haram, mengharamkan. Maka jika seseorang itu menikahi seorang perempuan, tetapi bapaknya atau anaknya itu mewatinya dengan wati subhat, entah karena mati lampu atau karena tidak ada suaranya. Wati subhat itu wati yang keliru, tetapi tidak diberi denda atau hukuman karena kekeliruannya. Maka jika terjadi wati yang demikian, yang seseorang laki-laki menikahi perempuan tetapi diwati subhat oleh ayahnya atau anaknya, maka rusaklah nikahnya. Li'annahu ma'nan yu'abbidul hurmata, karena sesungguhnya itu adalah poin yang melanggengkan keharaman, yaitu di ayat Quran, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa fa idza tara'a, maka jika tiba-tiba terjadi abtolan nikah, maka batallah nikah. Karrodo, begitu juga seperti rodoah.
Misalnya, jika ada suami istri telah menikah secara sah, 3 tahun kemudian ada ibu susuannya yang berkata bahwa mereka berdua adalah saudara sesusuan, itu juga nikahnya rusak. Wa qaulu Syafi'i, dan berkata Syekh Abu Suja, yahrumu minar radha'i ma yahrumu minan nasab. Qad taqaddama wa ma yastaghna minhu wallahu a'lam. Haram sebab persusuan adalah apa-apa saja yang haram sebab pernasaban. Telah jelas terdahulu penjelasannya, tetapi dan apa-apa saja yang dikecualikan darinya. Jadi kalau kita ringkas dalam bagan keharaman sebab ada 3, yaitu mahram sebab menasab, mahram sebab susuan, dan mahram sebab pernikahan. Yang sebab nasab itu ada 7, yaitu anak, ibu, terus ke samping saudari, keponakan, dan bibi. Kemudian mahram sebab susuan yaitu ibu ke atas, kemudian saudara sesusuan ke bawah, saudarinya ibu dan saudarinya ayah. Kemudian mahram sebab pernikahan itu ada 4, yaitu mertua, anak tiri, istri ayah, dan istri anak. Itu yang ketiga jenis mahram tersebut disebut mahram mu'abbad, mahram untuk selama-lamanya, abadi. Selanjutnya mahram mu'aqqad, wa wahidatun min jihatil jam'i, dan satu jenis mahram yang temporer, hanya sementara, yaitu karena sebab mengumpulkan. Wahya ukhtuz zaujati, dia adalah saudaranya istri. Wala yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha, dan tidak boleh mengumpulkan antara seorang perempuan dengan bibinya. Wala bainal mar'ati wa khalatiha, dan tidak boleh mengumpulkan seorang perempuan dengan bibi dari pihak ibu. Yahrumu 'alal rajuli ay yajma'a fi nikahin bainal mar'ati wa ukhtiha sawa'un fi dzalikal ukhtani minal abawaini aw minal abi aw minal ummi wa sawa'un fi dzalikal minan nasabi awir radha'i. Haram bagi seorang laki-laki untuk mengumpulkan atau mempoligami dalam pernikahan yang satu antara seorang perempuan dengan saudari perempuannya. Sama saja, sebab saudaranya itu sekandung, yaitu sebapak sepiibu, atau seayah saja, atau seibu saja, dan juga sama saja saudara perempuan itu sebab nasab atau susuan. Liqaulihi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, dan tidak boleh mengumpulkan antara 2 orang saudari perempuan kecuali apa yang telah lalu. Atafa Subhanahu wa ta'ala tahrimal jam'i ala tahrimil muharramatil madhkurati fil awwalil ayah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatofkan keharaman mengumpulkan atas keharaman wanita-wanita yang haram dinikahi yang telah disebutkan di awal ayat. Wa fil hadis, dan dalam suatu hadis, mal'unun man jama'a ma'ahu fi rahimi ukhtaini, terlaknatlah orang yang mengumpulkan air maninya dalam rahim 2 orang saudari perempuan. Wa kadzalika yahrumul jam'u bainal mar'ati wa ammatiha wa bainal mar'ati wa khalatiha, dan demikian pula haram mengumpulkan antara seorang perempuan dan bibinya dari pihak ayah, dan antara perempuan dengan bibinya dari pihak ibu. Ya qaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha, tidak boleh dikumpulkan antara seorang perempuan dengan bibinya dari pihak laki-laki atau bibinya dari pihak perempuan. Rawahu Syaikhan, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Wal ma'na fi mana'il jam'i fi ma taqaddama annahu yuaddi ila qata'ir rahmi, dan makna dalam pencegahan pengumpulan atau poligami dalam apa yang telah terdahulu itu untuk tidak memutus silaturahim. Wa kama yahrumul jam'u bainal mar'ati wa ammatiha, demikian pula haram mengumpulkan antara seorang perempuan dengan bibinya
Kadzalika yahrumul jam'u bainal mar'ati wa binti akhiha. Demikian pula haram mengumpulkan seorang perempuan dengan anak dari saudaranya, berarti keponakannya. Wa banati auladi akhiha, dan anak-anak perempuan dari anak dari saudaranya. Berarti haram mengumpulkan istri dengan keponakannya juga, dan juga keturunan dari keponakannya. Wa kadzalika bainal mar'ati wa binti ukhtiha wa banati auladi ukhtiha. Dan demikian pula haram mengumpulkan di antara seorang perempuan dengan anak perempuan dari saudari perempuannya dan anak-anak perempuan dari keturunan saudari perempuannya. Sawaun fi dzalikan nasabu warrada'u. Sama saja di dalam sebab nasab maupun persusuan. Yang terakhir, wadhabitu man yahrumul jam'u bainahuma kullum ra'ataini law quddirat ihdahuma dzakaran lama halalahu nikahul ukhra li ajalil qarabati. Rumus atas wanita-wanita yang haram dikumpulkan dalam poligami itu setiap dua orang perempuan yang jika dibayangkan salah satunya itu sebagai laki-laki, maka tidak halal untuk menikah satu sama lain karena kerabat atau nasab. Wahtarozna bil qarabati 'anil mar'ati wa ummi zawjiha. Dan kami mengecualikan dengan kerabat, yaitu 'anil mar'ati wa ummi zawjiha. Ini karena perbesanan atau pernikahan di luar kerabat. Kalau mengumpulkan antara seorang perempuan dengan ibu dari suaminya, itu boleh. Wa 'anil mar'ati wa banati zawjiha. Dan juga mengumpulkan antara seorang perempuan dengan anak dari suaminya, itu boleh. Padahal jika keduanya dibayangkan salah satunya laki-laki, maka secara nasab itu tidak boleh dinikahkan di poligami keduanya. Fa innahu yajuzul jam'u bainahuma. Karena sesungguhnya boleh mengumpulkan atau berpoligami dengan keduanya secara langsung. Wa in kanat ihdahuma law kanat dzakaron. Meskipun salah satu di antara keduanya itu jika dibayangkan laki-laki, lam tahilla lil ukhra, tidak boleh menikah satu sama lain. Wallahu a'lam. Jadi kita simpulkan keharaman nikah itu tertulis di dalam KHI bab 6 larangan kawin pasal 39 sampai 44 dan juga Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 pasal 8 sampai 10. Yang haram dinikahi itu ada 3 golongan besar, yaitu mahram sebab nasab, mahram rodok atau susuan, dan mahram musyaharah. Dan mahram ketiga tadi itu semuanya mahram mu'abbad, abadi, selamanya menjadi mahram. Kemudian ada juga mahram mu'aqqad. Mahram mu'aqqad itu mahram yang temporer, mahram yang tidak selamanya, tetapi hanya sementara. Yaitu pertama istri orang lain, kemudian saudara ipar, itu tidak boleh dinikahi. Istri orang lain kalau sudah cerai dan habis masa iddahnya, maka boleh dinikahi. Saudara ipar itu tidak boleh dinikahi, tidak boleh dikumpulkan. Tetapi kalau sudah cerai, maka boleh nikah dengan saudara istri. Kemudian masih dalam masa iddah, itu sementara tidak boleh dinikahi. Kalau sudah habis masa iddahnya, maka boleh dinikahi. Kemudian istri yang ditalak 3 itu juga tidak boleh dinikahi sampai si istri, mantan istri itu sudah menikah dengan lelaki lain, kemudian dicerai, kemudian habis masa iddahnya, maka boleh dinikah asal sudah ba'da dukhul dengan mantan suaminya. Kemudian yang terkhusus ini, istri yang dili'an ini mahram mu'abbadah, mahram yang selama-lamanya. Kemudian wanita non muslim, kalau sudah masuk Islam maka boleh dinikahi, dan wanita pezina kalau sudah bertaubat maka juga boleh dinikahi. Perbedaannya, mahram yang mu'abbad itu membatalkan wudhu, sedangkan mahram yang mu'aqqad atau temporer
itu tidak membatalkan wudhu ketika bersentuhan kulit. Seperti Anda dengan ibu Anda bersentuhan kulit, maka tidak batal wudhunya. Kemudian Anda dengan ibu susuan Anda, ibu yang menyusui Anda, itu tidak batal ketika bersentuhan kulit, tidak batal wudhu. Anda dengan saudara susuan Anda, itu juga tidak membatalkan wudhu. Anda dengan mertua, Anda dengan anak tiri, Anda dengan istrinya anak atau menantu, dan juga istrinya ayah, itu juga tidak membatalkan wudhu ketika bersentuhan kulit. Sedangkan kalau Anda menyentuh istri orang lain, itu batal wudhu, meskipun Anda tidak boleh menikahi istri orang lain, karena keharamannya hanya temporer, hanya sementara. Karena istri orang lain itu kalau sudah dicerai dan habis masa iddahnya, maka dia boleh Anda nikahi. Jadi kemahromannya hanya temporer. Saudara ipar itu juga temporer, jadi membatalkan wudhu kalau bersentuhan kulit. Masih dalam masa iddah, Anda tidak boleh menikahi perempuan yang masih masa iddah. Tetapi kalau sentuhan kulit ya tetap batal, karena hanya sementara keharamannya. Wanita non muslim dan wanita berzina itu semua tidak membatalkan wudhu. Mungkin sekian dari saya. Akhirul kalam, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.